Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gule, OSC. Pada tanggal 5 Maret yang lalu, saya nge-tweet di akun Twitter saya terkait dengan 3 janji pihak Katolik jika harus memilih nikah beda agama. 3 janji itu tentu saja merupakan persyaratan yang dituntut di dalam Kanon 1086. Karena di dalam kanon itu dinyatakan sangat jelas bahwa janganlah diberikan dispensasi atas nikah beda agama jika tidak terpenuhi syarat yang dituntut di dalam kanon 1125. Nah, di dalam tweet saya itu saya menulis bahwa ada 3 minimal janji pihak Katolik. Yang pertama, sekuat tenaga menjauhi bahaya meninggalkan iman Katolik. Jadi dia mesti setia di dalam iman Katolik. Gereja melindungi kesetiaan umatnya untuk memeluk iman kekatolikan. Nah, ini yang perlu kita renungkan, apakah kita juga melindungi iman kita, melindungi kesetiaan kita di dalam iman Katolik, memeliharanya dan juga mempromosikannya. Lalu yang kedua, pihak Katolik berjanji bahwa sekuat tenaga dan dengan segala cara mengusahakan bahwa bayi-bayi yang akan lahir dibaptis secara Katolik. Jadi iman ini diwariskan kepada anak-anak. Mengapa? Karena tugas kita sebagai orang yang dibaptis adalah membangun persekutuan gereja. Karena itu juga salah satu rahmat yang kita terima ketika kita menerima baptisan di dalam gereja Katolik. Kita digabungkan dengan komunitas gerejawi. Dan komunitas gerejawi ini kita juga pelihara, kita kembangkan, kita tumbuhkan, dan kita akarkan sehingga menjadi komunitas yang kuat. Lalu yang ketiga, pihak Katolik mengusahakan sekuat tenaga untuk mendidik anak-anaknya di dalam gereja Katolik. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, tweet saya itu dikomentari oleh beberapa orang. Komentar yang menarik perhatian saya adalah komentar yang datang dari saudari kita yang bernama Feni. Ia mengatakan begini, janji untuk poin yang kedua dan poin yang ketiga, apa tidak mempertimbangkan hak yang non-Katolik sebagai pasangan hidup? Seakan-akan janji ini gereja egois, ya pastor. Dan itu komentarnya. Tentu saja membaca tweet ini, saya berterima kasih kepada saudari Feni. Mengapa? Karena melalui pertanyaan itu atau komentarnya itu, ia mengingatkan saya bahwa komentar atau pertanyaan yang serupa berkali-kali juga disampaikan kepada saya, ditanyakan kepada saya. Dan itu artinya bahwa ada beberapa orang Katolik yang memiliki pandangan yang serupa berkaitan dengan pertanyaan saudari kita Feni ini. Maka perlu kita menjawab dengan baik, gitu ya, menjawab dengan sederhana, dan juga kita berusaha supaya iman kita ini bisa juga dipeluk oleh orang Katolik ya dengan baik, dengan benar. Karena itu ada di dalam kanon 750 dan juga 752 bahwa kita mesti setia dan taat memeluk iman yang berdasarkan 3 sumber ajaran gereja Katolik, berdasarkan tradisi suci, berdasarkan kitab suci, dan berdasarkan magisterium gereja atau ajaran resmi gereja. Jadi kita mesti taat itu. Melalui pertanyaan saudari kita Feni ini, tampaknya katekese berkaitan dengan ajaran gereja perlu digalakan, ya, agar umat kita semakin sadar, tahu dan mau menghidupi ajaran Kristen Katolik itu sendiri. Budaya literasi terhadap ajaran gereja perlu digalakan, dan bukan hanya itu, juga perlu memanfaatkan sarana-sarana yang ada. Maka sarana pengajaran itu bisa juga melalui media sosial, ya, bisa juga katekese yang langsung itu ya melalui seminar-seminar atau pendampingan keluarga, atau juga tanya jawab ya yang 2 arah ya antara umat dengan umat, antara umat dengan juga para pastor atau bahkan para bruder atau para suster. Dan sebenarnya banyak tokoh umat kita yang sangat paham ajaran gereja Katolik.
Jadi mereka juga bisa menyampaikan ajaran kita dengan benar. Saya tahu beberapa umat yang hebat-hebat, ya. Mereka sungguh-sungguh menghidupi ajaran gereja Katolik dan mereka tahu apa yang menjadi ajaran gereja yang benar, baik dan bijak. Nah, itu ya. Dari komentar dan pertanyaan saudari kita Feni, ada dua hal yang dia pertanyakan. Yang pertama, hak non-Katolik sebagai pasangan hidup. Dan yang kedua, gereja dituduh egois. Nah, tentu saja kita bertanya, bagaimana jawaban kita atau tanggapan kita terhadap komentar semacam ini? Menjawab inti pertanyaan ini, kita perlu kembali ke dasar ajaran gereja Katolik, bahwa perbedaan agama merupakan halangan nikah. Itu dikatakan di dalam kanon 1086. Jelas-jelas bahwa perbedaan agama merupakan halangan nikah yang mengagalkan perkawinan yang sah. Artinya, seharusnya umat Kristen Katolik menikah dengan umat Kristen Katolik juga. Ajaran ini tentu saja ada dasarnya di dalam kitab suci, baik di dalam perjanjian baru maupun juga di dalam kitab suci perjanjian lama. Ya. Dalam kitab perjanjian baru, misalnya dalam 1 Korintus bab 7 ayat 39, Rasul Paulus sudah menegaskan bahwa umat Kristen terikat kewajiban menikah dengan seorang yang percaya kepada Kristus dan jemaat yang memelihara tradisi para rasul. Peringatan Rasul Paulus agar umat yang percaya kepada Kristus tidak menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus memiliki tujuan, yakni agar pihak yang dibaptis dan anak-anak yang akan lahir tidak jatuh dalam bahaya meninggalkan iman akan Yesus Kristus. Karena bagi kita iman itu sangat penting. Dan kita meyakini juga bahwa penyelamat satu-satunya adalah Yesus Kristus. Gereja Katolik membantu umatnya memenuhi kewajiban ini. Perkawinan Katolik harus dilangsungkan sesuai dengan kitab hukum kanonik atau hukum gereja. Dalam kitab hukum kanonik, kanon 11, sudah ditegaskan bahwa seluruh umat Kristen Katolik terikat dengan hukum gereja, dengan hukum kanonik. Dalam kitab perjanjian lama pun Allah sudah memperingatkan umatnya agar tidak menikah dengan orang yang tidak beriman kepada Allah. Hal itu misalnya bisa kita baca di dalam kitab Kejadian bab 28 ayat 1, dari kitab Yosua bab 23 ayat 12 sampai 13, dalam kitab Keluaran bab 34 ayat 15 sampai 16, dan dalam kitab Ulangan bab 7 ayat 3 sampai 4, dan juga di dalam Tobit bab 4 ayat 12. Tujuannya sangat mulia, agar umat tidak jatuh dalam bahaya meninggalkan iman akan Allah. Larangan itu bertujuan pula agar umat yang percaya kepada Allah tidak jatuh dalam pengaruh orang-orang yang dikuasai nafsu birahi, nafsu seks semata, dan juga tidak jatuh di dalam semangat poligami. Tidak hanya itu, peringatan untuk tidak menikah dengan orang-orang yang tidak percaya atau tidak mengenal Allah adalah untuk menjauhi anak-anak yang akan lahir terjatuh dalam ajaran kaum pagan atau orang tidak percaya kepada Allah, melainkan hanya percaya kepada berhala. Jadi supaya anak-anak yang akan lahir terjauhkan dari sana. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam setiap ajaran agama tentu ada ajaran terkait dengan hukum ilahi atau hukum kodrati yang tidak bisa diganggu-gugat. Tak ada dispensasi atas hukum kodrati atau hukum ilahi. Tapi ada juga ajaran terkait hukum moral, hukum gereja. Gereja Katolik memandang bahwa perkawinan beda agama merupakan hukum gerejawi. Oleh karena aturan perbedaan agama merupakan hukum gerejawi, maka dimungkinkan diberi dispensasi atasnya. Hal itu bisa kita baca di dalam kanon 88, kanon 90, dan kanon 91. Tapi ini pengecualian. Seharusnya umat Kristen Katolik menikah dengan umat Kristen Katolik juga, atau yang seagama.
Dalam konsili-konsili awal Kristen sudah menegaskan larangan perkawinan antara orang Kristen dengan orang yang tidak percaya atau orang yang menganut paham pagan atau menyembah berhala. Dalam konsili Trullo itu diadakan pada tahun 692, ya itu Trullo itu ya di Konstantinopel, ya. Gereja Katolik Timur menetapkan bahwa perbedaan agama atau disparitas kultus merupakan halangan yang menggagalkan perkawinan yang sah. Hasil konsili Trullo ini diakui juga oleh Gereja Latin atau Gereja Katolik Roma, ya seperti kita di Indonesia ini ya. Sehingga perbedaan agama menjadi halangan nikah di dalam Kitab Hukum Kanonik 1917, khususnya di dalam Kanon 1070. Dan juga diteruskan di dalam Kitab Hukum Kanonik yang baru tahun 1983, khususnya di dalam Kanon 1086. Sudah jelas di situ dikatakan bahwa perbedaan agama merupakan halangan perkawinan yang sah. Kendati gereja menetapkan perbedaan agama sebagai halangan yang menggagalkan perkawinan yang sah, tetapi gereja memberikan solusi bagi umat Kristen Katolik yang punya komitmen yang kuat dan selamanya untuk tetap memeluk iman Katolik dan mewariskannya kepada anak-anaknya. Jika umat Katolik mampu memenuhi janjinya bahwa tidak meninggalkan iman Katolik, sekuat tenaga membaptiskan bayinya secara Katolik, dan sekuat tenaga juga mendidik anak secara Katolik, dan janji ini dilakukan seumur hidup, tentu otoritas gereja memberikan dispensasi atas nikah beda agama itu. Gereja melonggarkan aturannya melalui pemberian dispensasi agar pihak Katolik bisa sah menikah beda agama. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui pemberian dispensasi atas perkawinan beda agama, sebenarnya gereja sudah melonggarkan aturannya. Maka sangat aneh kalau justru gereja dituduh egois, ya, dengan menyampaikan janji dari pihak Katolik untuk tidak meninggalkan iman Katolik, untuk mewariskan iman kepada anak-anak melalui usaha-usaha sekuat tenaga untuk membaptiskan bayi secara Katolik dan mendidik anak secara Katolik pula. Itu sangat aneh. Tentu saja ini tidak benar. Dan tidak bisa diterima juga kalau gereja justru dituduh egois. Dan bahkan berbahaya dalam memelihara dan mempromosikan iman yang dianut gereja Katolik. Jadi tidak benar jika melalui janji pihak Katolik ini justru gereja Katolik dituduh egois. Tidak tepat pula jika pihak Katolik disalahkan bahwa tidak mempertimbangkan hak non-Katolik mendidik anak dalam agamanya yang bukan Katolik itu. Melalui pemberian dispensasi atas nikah beda agama, gereja Katolik bermurah hati kepada umat Katolik yang berjanji bahwa sungguh menjauhi bahaya meninggalkan iman Katolik. Gereja juga menghargai pihak non-Katolik yang menyadari dan mau menerima konsekuensi menikah dengan pihak Katolik. Jadi menyadari konsekuensi, ya, konsekuensi kalau menikah beda agama, menikah dengan orang Katolik. Mengapa? Karena orang Katolik memiliki kewajiban untuk memelihara iman, ya, dan mewariskannya kepada anak-anaknya, ya. Ini yang perlu dipertimbangkan sebelum melangsungkan perkawinan, supaya dibicarakan bersama-sama. Jangan sampai nanti baru dipikirkan atau baru dipermasalahkan setelah menikah. Nah, ini harusnya sebelum menikah sudah disepakati bersama-sama. Seharusnya umat Kristen Katolik hanya boleh menikah dengan umat Kristen Katolik juga yang notabene percaya kepada Yesus. Jadi kalau pihak Katolik memilih menikah beda agama, berarti ada konsekuensi yang menyertainya, yakni mempertahankan imannya dan persekutuan dalam gereja. Ajaran gereja Katolik tidak mengandung dan tidak mendukung ajaran atau pandangan relativisme budaya. Dalam dokumen berbahasa Italia, La speranza della salvezza per i bambini che muoiono senza battesimo, atau kalau diterjemahkan berarti harapan keselamatan bagi bayi-bayi yang meninggal tanpa baptisan.
gereja menegaskan kembali terkait bahaya relativisme budaya yang menyerang agama. Dalam dokumen itu, gereja menyatakan dengan jelas, pada zaman kita ini jumlah anak yang meninggal tanpa dibaptis meningkat secara signifikan. Seringkali orang tua dipengaruhi oleh relativisme budaya dan pluralisme agama. Di dalam pluralisme agama yang dimaksud berarti mengandung relativisme budaya. Dalam ilmu filsafat kita tahu bahwa para penganut relativisme berpendapat bahwa yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah tergantung pada masing-masing orang dan budaya masyarakatnya. Gereja mewaspadai ajaran relativisme ini. Kebenaran ajaran bisa jatuh pada pandangan subjektif semata. Nah, ini gereja tidak setuju dengan pandangan relativisme semacam ini. Tentu gereja Katolik menghargai ajaran agama-agama yang lain. Namun gereja Katolik juga tidak mengikuti dan tidak mengimani ajaran-ajaran atau semangat yang jelas-jelas bertentangan dengan sumber iman gereja Katolik, yaitu tradisi suci, kitab suci, dan magisterium gereja atau ajaran resmi gereja yang dikeluarkan oleh otoritas gereja Katolik, para paus bersama dengan kolegium para uskup. Ya. Gereja Katolik mengajarkan kebenaran teologis bahwa Sang Penyelamat satu-satunya adalah Yesus Kristus sendiri. Hal itu disabdakan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh karena itu, bayi-bayi yang lahir dari umat Kristen Katolik sangat perlu diinkorporasikan atau disaturagakan dengan Yesus Kristus melalui baptisan. Melalui baptisan, bayi-bayi itu dipersembahkan kepada Allah agar dilahirkan kembali menjadi anak-anaknya. Jadi, kita patut bersyukur sebab melalui baptisan yang kita terima, kita memperoleh rahmat, dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Ambil bagian dalam tugas Kristus, yaitu memimpin, mengajar, dan menguduskan. Dan kita digabungkan dengan komunitas gereja. Itu bisa kita lihat itu di dalam kanon 204 dan kanon 849. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, kita harus mempertahankan persekutuan gerejawi ini. Ya, kita bersekutu dengan umat yang lain, bukan justru memisahkan diri atau melakukan tindakan meninggalkan iman Katolik. Nah, tidak demikian. Ya. Melalui kanon 204 dan kanon 849, kita sadar bahwa umat Kristen Katolik harus berjuang untuk membangun persekutuan dengan komunitas gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Kristus sebagai kepala bagi gereja dan kita sebagai jemaat adalah anggota-anggotanya, ya, anggota tubuhnya. Nah, itu yang disebut dengan tubuh mistik Kristus. Maka jika umat Kristen Katolik memilih menikah, mesti berjuang membangun persekutuan gereja Katolik. Dan justru tidak memberi peluang meninggalkan iman Katolik, termasuk anak-anak yang akan lahir. Itu sebabnya dalam Katekismus Gereja Katolik, gereja mengajarkan bahwa sakramen perkawinan dan sakramen tabisan merupakan sakramen pelayanan untuk persekutuan. Jadi, hendaknya melalui perkawinan, umat Kristen Katolik tidak justru membangun perpecahan dengan meninggalkan imannya. Nah, tentu pertanyaannya, mengapa sakramen perkawinan disejajarkan dengan sakramen tabisan? Jawabannya tentu saja sangat jelas, yakni karena pasutri melalui sakramen perkawinan dan kaum tertahbis melalui sakramen tabisan suci berkomitmen dan berjanji untuk melayani dan membangun komunitas gerejawi. Hal itu ditegaskan di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1534. Katekismus Gereja Katolik nomor 1534 itu menegaskan bahwa ada dua sakramen, yaitu sakramen tabisan dan sakramen perkawinan, diarahkan kepada keselamatan orang lain. Oleh pelayanan kepada orang lain, mereka juga memberi sumbangan untuk keselamatan diri sendiri. Sakramen tabisan dan sakramen perkawinan memberikan satu pengutusan khusus di dalam gereja,
dan berguna untuk pembangunan umat Allah. Jadi lihat saudara-saudari yang terkasih, jadi kita terikat kewajiban untuk membangun ya komunitas gerejawi. Jadi jangan kita meninggalkan persekutuan gereja, ya kita harus membangunnya malah. Dan kita membangun persekutuan di dalam komunitas gereja Katolik itu sendiri. Bagi gereja Katolik, perkawinan yang diangkat ke martabat sakramen hanya perkawinan antara orang-orang yang dibaptis. Umat Katolik yang memilih menikah dengan orang yang tidak dibaptis harus sekuat tenaga untuk tetap memeluk iman Katolik dan mewariskannya kepada anak-anaknya. Umat Katolik yang memilih menikah beda agama mesti sekuat tenaga mengusahakan agar perkawinannya menjadi sarana pengudusan dan keselamatan bagi dirinya, bagi pasangan hidupnya, dan juga bagi anak-anaknya. Ia dan anak-anaknya dipanggil untuk teguh beriman kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat satu-satunya. Bisa kita baca sekali lagi di dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui ajaran-ajaran gereja, sebenarnya kita tahu dan kita sadar bahwa gereja sangat peduli dengan kita. Gereja memelihara agar kita setia di dalam iman kekatolikan kita. Oleh karena itu, kalau saudara-saudari memilih menikah beda agama, maka jangan sampai Anda meninggalkan iman Anda karena Anda menikah dengan orang yang tidak seiman. Tetapi perjuangkanlah supaya Anda tetap sekuat tenaga untuk menjauhi bahaya meninggalkan iman Katolik sampai mati. Dan juga anak-anak yang lahir dibaptis secara Katolik dan dididik secara Katolik pula. Jadi gereja sekali lagi ingin supaya Anda tetap menjadi milik Kristus dan diselamatkan oleh Kristus karena Anda setia di dalam iman kekatolikan. Saudara-saudariku yang terkasih, saya yakin bahwa kita berjuang bersama-sama memelihara iman Katolik ini dan mengajarkannya kepada sebanyak mungkin orang yang bertemu dengan kita. Bisa juga kita wartakan iman kita ini melalui sarana-sarana yang ada melalui media sosial, atau melalui pengajaran-pengajaran di dalam seminar-seminar, atau juga melalui keteladanan hidup kita sendiri. Justru ini ajaran yang hidup, karena langsung tampak di dalam hidup kita. Marilah kita tetap setia di dalam iman kita sebagai orang Katolik. Tuhan memberkati kita. Amin.